Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman Adver UPSI semester 3. Masih ingat kan sama Ibu Dina? Yang cantik, ceria, dan menggemaskan? Kali ini kita sudah masuk pada pertemuan ketiga. Semoga teman-teman di sini masih semangat ya. Materi kali ini agak-agak rumit. Oke, pada pertemuan ini kita akan belajar tentang jangkauan, frekuensi, GRPS, hubungan jangkauan, frekuensi dan GRPS, serta OTS, Opportunity to See. Oke, mari kita mulai ya. Yang pertama, apa sih jangkauan itu? Ya. Jangkauan adalah kemampuan media atau bauran media untuk menjangkau khalayak sasaran yang harus melihat, membaca, mendengarkan pesan periklanan dalam satu kali penayangan, satu jadwal tertentu, ataupun untuk keseluruhan rentang kampanye media periklanan. Jangkauan juga disebut dengan reach dan menggunakan satuan persen. Ya. Jangkauan kumulatif atau cumulative reach atau disingkat dengan CUM adalah akumulasi dari jangkauan yang terjadi dari frekuensi di masing-masing media maupun dalam keseluruhan bauran media kampanye. Jangkauan ini dihitung berdasarkan banyaknya frekuensi yang ada dari sebuah tayangan dan dikumpulkan, dihitung ya menjadi satu. Oke, berikutnya duplicated reach. Kampanye periklanan menggunakan banyak media, di mana masing-masing media itu memiliki reach sendiri. Maka akan terjadi duplikasi khalayak dari dua atau lebih media yang digunakan. Jangkauan yang terduplikasi karena penggunaan banyak media dan berbagai media dalam menginformasikan pesan juga disebut sebagai duplicated reach. Lalu, berikutnya adalah istilah untuk unduplicated reach. Di sini adalah jangkauan sesungguhnya suatu media iklan, baik secara sendiri atau jangkauan secara bersama-sama dalam mencapai target audiens. Gimana? Bingung nggak? Kalau bingung berarti mikir ya. Berarti hebat nih. Kita lanjut ya. Kita lanjutkan dengan cara membaca reach atau jangkauan tadi. Jadi ada reach dan frekuensi. Jika tertulis angka 70 garis miring 3+, artinya media iklan menjangkau 70% target khalayak sasaran dari sebuah populasi dan terkena minimal 3 kali terpaan iklan. Jadi maksudnya di sini 70 itu tadi adalah jangkauan, 3+ itu adalah frekuensi rata-ratanya. Kita lanjutkan. Ada lagi yang dinamakan reach media campuran. Ya. Media campuran ini merujuk pada penggunaan dua atau lebih bentuk media yang berbeda di dalam satu rencana iklan. Jika dua bentuk media dikombinasikan untuk meningkatkan keseluruhan jangkauan atau reach yang ingin dicapai, ya, maka itu disebut reach media campuran. Oke, gini nih contoh penggunaannya. Bila sebuah iklan
kita tempatkan pada dua media, contohnya media televisi dan majalah, di mana media televisi kita kasih simbol M1 menjangkau 60%, sedangkan majalah kita kasih simbol M2 yang menjangkau 50% halayak. Nah, di sini kita akan menggunakan sebuah tabel, ya, tabel untuk menghitung media campuran, ya, tabel yang seperti ini. Nah, di sini kita cara membacanya itu dengan melihat sumbu M1 dan sumbu M2, ya. Jika tadi kita sudah memberikan simbol kepada media televisi itu adalah M1, nah M1 ini menjangkau 60% dan M2 tadi majalah menjangkau 50%. Maka kita lihat di baris-barisnya M1 dan M2 nanti akan bertemu di angka 80. Oke, 80 inilah yang akan menjadi menjadi jangkauan campurannya atau jangkauan gabungan. Kalau sudah itu, kita lanjutkan untuk menghitung media campuran. Caranya pertama, kombinasikan pertemuan baris M1 dan M2 sehingga menjadi 60 ditambah 50 sama dengan 80%. Ingat, ini kita membaca tabel, bukan menambahkan langsung. Jadi kalau kita menambahkan langsung, 60 ditambah 50 harusnya adalah 130. Nah, tapi ini 60 tambah 50 menjadi 80. Oke. Kedua, kita akan mencari media unduplicated untuk televisi. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, yang dilakukan adalah melakukan pengurangan antara kombinasi baris M1 dan M2 ya, dengan M2 media duplicated majalah. Jadi gini, kalau tadi M1-nya berapa? M1-nya dari yang campuran adalah 80%. Nah, dikurangi dengan media yang duplicated. Jadi berapa yang duplicated? Ada 50%. Sehingga ini dikurangkan secara normal ya, secara baik ya. Berarti 80 dikurangi 50 sama dengan 30%. Nah, di sini kita mendapatkan media unduplicated untuk televisi ya. Berikutnya kita ingin mengetahui media unduplicated untuk majalah. Sama caranya dengan melakukan pengurangan antara jangkauan campuran tadi ya, jangkauan gabungan M1 dan M2 dikurang dengan M1 media duplicated televisi. Ya. Sehingga 80 dikurang tadi televisi berapa? 60 sama dengan 20%. Nah, jadi unduplicated itu media yang tidak jangkauan yang tidak yang eksklusif gitu ya. Tapi kalau duplicated itu tidak eksklusif. Nah, jadi kalau kita hanya ingin mengetahui eksklusif TV saja, berarti kita mengurangi jangkauan gabungan, jangkauan campuran dengan media yang duplicated. Kita duplicated ini kalau misalnya mau tahunya televisi, berarti kita dikurangi dengan media duplicated majalah. Jadi jangan sama televisi lagi. Seperti itu. Lalu, kita ingin mengetahui jangkauan yang dihasilkan oleh kedua media. Jadi ketika kita menggunakan dua media iklan, tadi contohnya ada televisi dan majalah, nah berapa nih? Nah, caranya dengan melakukan pengurangan antara kombinasi M1 dan M2
dengan penjumlahan media unduplicated, televisi, dan majalah. Jadi perhitungannya adalah 80 dikurang 30 tambah 20 sama dengan 80 dikurang 50. Ya, penambahan 30 dan 20 media unduplicated tadi sama dengan 30. Jadi jangkauan yang dihasilkan oleh dua media itu adalah 30. Nah, kemudian yang berikutnya ada jangkauan juga yang tidak dijangkau oleh televisi dan majalah. Jadi jangkauan ini adalah jangkauan televisi dan majalah dari yang tidak terjangkau oleh populasi. Jangkauan yang tidak terjangkau oleh TV dan majalah, yaitu total populasi 100% dikurangi dengan media unduplicated, TV dan majalah, ditambah dengan media campuran, ya, ditambah dengan jangkauan yang dihasilkan oleh kedua media. Berarti perhitungannya 100 dikurangi dalam kurung 30% ditambah 20% ditambah 30% itu menjadi 100 dikurang 80% sama dengan 20%. Nah, berarti yang tidak dijangkau oleh media televisi dan majalah dalam suatu populasi itu adalah 20%. Gimana? Bingung? Aduh, kalau bingung berarti mikir. Oke, kita lanjutkan. Perhitungan mendapatkan jangkauan media campuran tadi bisa juga dilakukan dengan rumus baru, ya. Jadi kalau perhitungan tadi menggunakan tabel, ya, itu untuk angka jangkauan yang bulat-bulat, ya, misalnya 20, 30, 45, 95. Jadi nggak bisa yang pakai desimal. Pakai desimal tuh gimana, Bu? Pakai desimal itu yang misalnya contoh 30,5. Nah, 0,5-nya itu adalah desimal. Tidak bisa menghitung jangkauan media campuran kalau ada desimalnya dengan tabel yang M1, M2. Nah, untuk menghitung jangkauan yang ada desimalnya menggunakan rumus rich mix atau jangkauan campuran. Oke, kita lihat rumusnya. Lihat rumusnya. Ada mix rich sama dengan buka kurung 1 dikurang sigma, ini artinya jumlah, buka kurung 1 dikurang RI, artinya R itu rich, ya, jangkauan pertama, per 100, karena kan tadi rich itu satuannya adalah persen. Kemudian tutup kurung, buka kurung, 1 dikurang R rich kedua, dibagi 100, tutup kurung, kemudian ada titik, tutup kurung. Nah, jadi kalau misalnya kalian punya penggunaan medianya itu lebih dari 2, bisa pakai rumus ini. Kita lanjutkan, dikalikan 100, terus tutup kurung. Gitu. Oke, jadi tinggal dilihat rumusnya. Nah, ini ada contoh penggunaannya, penggunaan perhitungan rich mix, ya. Contoh, hitung rich mix jika rich media dengan TA, T garis miring A, target audiensnya Jakarta, M garis miring F, male dan female, laki-laki dan perempuan, usia 20 hingga 34 tahun, sesnya A dan B,
pada media cetak Kompas itu 40%, Suara Karya 9,4%, Sindo 17,7%. Nah, kita masukkan ke rumus. Nikrich sama dengan, ya kita lihat nih rumusnya. 1 dikurang sigma, buka kurung 1 kurang 40/100. Ya, tadi Kompas. Tutup kurung, buka kurung 1 kurang 9,4/100. Tutup kurung, buka kurung lagi, 1 kurang 17,7/100, tutup kurung, dikalikan dengan 100, tutup kurung lagi ya. Kenapa sih Ibu dikurung-kurung mulu? Ya ini, kuncinya adalah triks menghitung matriks, kita selesaikan angka-angka yang ada di dalam kurung dulu. Ya, dalam kurungannya dulu diselesaikan, baru kita pindah ke kurung berikutnya. Bingung ya? Kita lanjutkan. Oke, tadi kalau sudah itu kita lanjutkan sama dengan yang kedua. Buka kurung, 1 dikurang sigma. Kalau tadi 1 dikurang 40/100 kan bingung ya. Nah, ingat pelajaran SD dulu, kalau kita ingin mengurangi, kita samakan penyebutnya. Nah, penyebutnya pada persentase ini adalah 100/100. Jadi, 1 itu kita ibaratkan 100/100. Nah, jadi 100/100 dikurangi 40/100, tutup kurung, buka kurung, 100/100 dikurang 9,4/100, tutup kurung, buka kurung, 100/100 dikurangi 17,7/100, tutup kurung, dikalikan 100. Pelan-pelan ya. Oke, lanjut ke sama dengan yang ketiga. Kita selesaikan satu-satu ya kurungannya. Biar dia tidak terpenjara. Buka kurung, 1 dikurangi sigma, buka kurung, 100 dikurangi 40 sama dengan 60/100. Ya, jadi kalau udah sama penyebutnya tinggal kita kurangi. Kemudian tutup kurung. Buka kurung lagi, 100 dikurang 9,4/100 itu adalah 90,6/100. Tutup kurung, buka kurung, 100 dikurangi 17,7/100 adalah 82,3/100. Tutup kurung, dikali 100. Oke, masih panjang perjalanan. Sama dengan yang keempat, kita buka kurungnya ya dengan penggunaan desimal. Buka kurung, 1 dikurangi sigma. Nah, 60/100 itu 60 dibagi 100 adalah 0,6. Jadi, sigma buka kurung 0,6, tutup kurung. 90,6/100 itu menjadi 0,906, tutup kurung. Buka kurung lagi, 82,3/100 itu menjadi 0,823. Tutup kurung, ditutup kurung, dikali 100. Oke, lanjut ke sama dengan berikutnya. Buka kurung, ya. 1 dikurang. Nah, 0,6 dikali 0,906 dikali 0,823. Ya, hasil perkaliannya adalah 0,447. Tutup kurung. Ya. Selesai, kita masuk ke sama dengan berikutnya. 1 dikurangi 0,447 itu hasilnya adalah 0,552. Kemudian kita kalikan 100. Sama dengan yang terakhir adalah 0,552 dikali 100 itu adalah 55,2%. Ya. Kalau kalian mengalikan 0,447 dengan 100, nanti hasilnya bisa desimal. Ya, hasilnya jadi malah 1 dikurangi 44,7 sama dengan minus 4
53,7. Jadi hasilnya salah karena reach itu jangan minus. Jadi kalau minus reach berarti adalah tidak ada yang dijangkau gitu. Oke, ya. Pelan-pelan nanti bisa diputar lagi ini cara berhitungnya. Hasilnya dari reach mix untuk 3 media tadi Kompas, Suara Karya, dan Sindo adalah 52,2%. Nah, kalau kayak gitu reach-nya gimana Bu? Sudah memenuhi atau belum? Belum ya, belum memenuhi karena untuk reach yang dijangkau misalnya kita punya tujuan untuk memperkenalkan. Nah, kalau ingin memperkenalkan jangkauan kita cuma 55% dari total populasi yang 100%, ya cuma setengahnya. Ya, sedangkan kita ingin memperkenalkan. Kalau ingin memperkenalkan ya minimal harus menjangkau 70% dari populasi. Jadi ini kalau kayak gini gimana Bu? Medianya kurang, medianya ditambahkan lagi. Jadi mungkin nggak hanya Kompas, Suara Karya, dan Sindo, ditambahkan lagi. Misalnya ada beriklan di pos kota, beriklan misalnya di radar, karena mungkin jangkauannya lokal dan bisa mencakup semuanya. Oke, itu untuk reach me gimana? Bingung? Waduh, kalau bingung hebat ya. Kita lanjut. Oke, tenang, kita cooling down dulu ya teman-teman. Jadi kita bahas yang agak ringan dulu. Di sini kita masuk ke dalam pembahasan frekuensi. Oke, frekuensi itu adalah jumlah rata-rata waktu individu atau rumah yang diterpa oleh pesan-pesan iklan. Nah, ya jadi apa tadi? Waktu rata-rata individu atau rumah menyaksikan iklan. Jadi kayak kecubit gitu sama iklannya ya. Nah, rata-rata ini ditekankan dalam 2 alasan. Pertama, frekuensi sering disebut sebagai frekuensi rata-rata. Ya, kenapa harus frekuensi rata-rata? Karena bisa saja media tadi tidak sesuai jumlah penayangannya iklan dalam suatu media. Jadi dia menggunakan kata-kata frekuensi rata-rata. Yang kedua, distribusi frekuensi sebagai sebuah fenomena sekelompok orang yang berbeda yang diterpa oleh berbagai bentuk media dengan tingkat frekuensi yang berbeda. Jadi dia frekuensinya itu jumlah banyaknya iklan tayang itu berbeda tergantung nanti dari bentuk media yang digunakan. Oke, lanjut. Nah, bagaimana Bu caranya menghitung frekuensi? Nah, kita lihat di sini ada muat nggak ini? Oke, geser. Muat ada kotak-kotak ya, kotak-kotak berwarna merah. Kita ibaratkan satu kotak itu adalah satu rumah ya. Kemudian ada hurufnya. Ada A, ada B, ada C, ada D, ada AB, ada AC, ada AD, ada BC, ada A, B, C, D, ada A, C, B, D. Nah, itu adalah huruf tadi adalah program acara yang disertai oleh iklan. Ya, jadi hasil seperti itu. Jadi program acara yang kita pilih untuk menyisipkan iklan. Nah, ini kotak-kotak ini ya ada 10 baris dengan 10 kolom dengan 4 baris. Jadi kita ibaratkan bahwa ini adalah perumahan, ada 40 rumah yang menonton berbagai program televisi pada satu waktu. Oke, jika seperti ini diketahuinya ada 40 rumah yang menonton. Bisa 1 program, bisa 2 program, bisa sampai 4 program. Nah, kita hitung ada 17 rumah yang hanya menonton 1 program. Ada 11 rumah yang menonton 2 program. Ada 7 rumah yang menonton 3 program. Dan ada 5 rumah yang menonton 4
program. Nggak percaya? Hitung sendiri ya. Saya udah ngitung sih soalnya duluan. Nah, di sini jika setiap program diikuti minimal 1 kali penayangan iklan, maka berapa rata-rata frekuensi iklan yang ada? Kita hitung ya. Jadi kalau tadi ada 40 rumah itu populasi ya. 45 menonton program iklan. Jadi seluruh program iklannya itu ditonton ada 80 program iklan gitu. Nah, berapa frekuensi rata-rata? Nah, frekuensi rata-ratanya adalah dengan cara menjumlahkan program acara yang ada dibagi dengan jumlah populasi rumah. Tadi seluruh program ada berapa? Ada 80 program. 80 program dibagi dengan 40 rumah. Didapat hasil 2. Nah, karena ini adalah frekuensi, maka kita menyebutkan frekuensi rata-rata iklan yang tayang pada populasi 40 rumah adalah 2 kali atau 2 plus. Ini mengatakan bahwa ini adalah frekuensi. Itu untuk televisi ya. Nah, kalau untuk frekuensi rata-rata iklan di media cetak seperti apa? Kita lihat. Nah, seperti dengan jangkauan, frekuensi dalam semua bentuk media itu sama. Ya. Contohnya, ada majalah A, ada majalah B, ada majalah C. Masing-masing punya pembaca eksklusif. Artinya di sini adalah majalah A, majalah B, dan majalah C punya pembaca yang hanya membaca majalah A saja, hanya membaca majalah B saja, dan hanya membaca majalah C saja. Itu adalah kita namakan pembaca eksklusif. Ya. Nah, kemudian ada juga yang menjadi pembaca duplikasi. Ini misalnya dia baca majalah A, tapi juga baca majalah B. Kan gitu. Atau dia baca majalah B, dia juga baca majalah C. Atau membaca ketiganya, tetap dinamakan pembaca duplikasi. Kita coba ya. Nah, di sini ada soal majalah A. Ya, muat kali soalnya nanti ditayangin di sini. Majalah A dibaca oleh 20% populasi. Kita baca soal dulu ya. 3% dari 20% pembaca A juga membaca majalah B. 4% juga membaca majalah C. Dan 4% juga membaca majalah B dan C. Majalah B dan C masing-masing memiliki pembaca 17% dan 21%. Majalah A, keduanya punya pembaca eksklusif dan pembaca duplikasi. Oke, kita pelan-pelan. Jawab. Kombinasi ketiga majalah tersebut mempunyai pembaca kotor sebanyak 58%. Dari mana? Dari kita menambahkan pembaca majalah A, majalah B, dan majalah C. Membaca duplikasinya. Jadi majalah A itu tadi berapa? 20%, majalah B itu 17%, majalah C itu 21%, dijumlahkan menjadi 58%. Nah, ya, jadi itu majalah, pembaca kotornya ketiga majalah. Nah, sekarang kita tangkap bahwa majalah A duplikasi itu 20%, majalah B duplikasi itu 17%, majalah C duplikasi itu 21%. Gimana? Paham? Bingung? Kita lanjut. Nah, sekarang perhatikan baik-baik ya. Kata kuncinya itu adalah, nih, majalah A dibaca oleh 20% populasi,
3% dari 20% ini juga pembaca majalah B. Oke, stop sampai di situ. Itu artinya adalah pembaca majalah A juga membaca majalah B. Jadi majalah A dan majalah B 3%. Nah, kita lanjut. 4% juga membaca majalah C. Nah, berarti di sini pembaca majalah A tadi juga membaca majalah C sebanyak 4%. Lanjut. 4% juga membaca majalah B dan C. Berarti majalah B dan C dibaca oleh 4% orang. Kemudian pembaca majalah A, B, dan C 4 orang. Oke, kita simpulkan. Ya, kita simpulkan berarti pembaca majalah A dan B itu ada 4 orang. 3 orang, A dan B 3 orang. Majalah A dan C itu 4 orang. Majalah B dan C itu 4 orang. Pembaca majalah A, B, dan C itu 4 orang. Kita masukkan ke dalam tabel ya, biar gampang. Bingung? Ayo, yang bingung angkat kaki. Jangan deh, nanti pada pergi ya. Oke, kita masukkan ke dalam tabel. Ya, tabel ini. Nih, tabel ada kolom majalah, ada kolom 1 kali, berarti dia di sini adalah pembaca eksklusif. Nah, kemudian 2 kali, kolom 2 kali, kolom 3 kali itu untuk membaca duplikasi. Nah, sudah dimasukkan A plus B itu 3, A plus C 4, A plus B plus C 4 di 3 kali, dan B plus C itu di 2 kali, itu ada 4%. Nah, sekarang kita mau tahu pembaca eksklusifnya yang mana aja, ya. Pembaca eksklusif itu adalah, ya, kita mengurangi pembaca majalah duplikasi dengan media campuran. Jadi seperti berikut, ya. Kita cek tadi berdasarkan berdasarkan tabel. Nah, kita ingin tahu majalah A. Majalah A untuk yang eksklusif tadi berapa jangkauan ininya? 20% ya. 20% dikurangi, kita kumpulkan yang ada huruf A-nya. 20% dikurangi A plus B itu 3, A plus C 4, dan A plus B plus C 4. Jadi 20 dikurangi 3 ditambah 4 ditambah 4 tutup kurung sama dengan 9. Jadi majalah eksklusif A, pembaca majalah A eksklusif itu 9%. Berikutnya pembaca majalah B eksklusif sama dengan tadi B berapa? Ada 17. 17 dikurangi 3 tambah 4 tambah 4. Ya, jadi kan 3-nya dari mana yang B? A tambah B, ada B-nya 3. B tambah C 4. A plus B plus C 4. Berarti 3 tambah 4 tambah 4. Nah, berikutnya berapa pembaca majalah B eksklusif? Berarti 17 dikurangi 3 tambah 4 tambah 4 sama dengan 6. Oke, lanjut. Majalah C, ya, pembaca majalah C eksklusif. Tadi berapa? 21. Nah, 21 dikurangi pembaca yang ada huruf C-nya. Jadi di sini ada A plus C 4, B plus C 4, A plus B plus C 4. Berarti 21 dikurangi 4 tambah 4 tambah 4. Tutup kurung sama dengan 9. Jadi kita masukkan kembali ke tabel. Ya, kita lihat lagi tabelnya. Majalah A
pembaca eksklusif 1 kali 9, majalah B 6, majalah C 9, A plus B di 2 kali duplikasi 3, A plus C di 2 kali 4, B plus C di kolom 2 kali itu 4, A plus B plus C duplikasi sebanyak 3 kali itu ada 4. Oke, kalau sudah kita jumlahkan, jadi jumlah yang membaca eksklusif itu ada 24%, yang membaca 2 kali 11, dan yang membaca 3 kali 4. Lalu totalnya ada 39%. Nah, kita ingin menghitung frekuensi rata-rata untuk iklan pada majalah A, B, dan C itu dengan cara frekuensi rata-rata sama dengan jumlah pembaca kotor, tadi balik lagi ke atas, ada 58, dibagi dengan jumlah pembaca yang sudah kita pilah-pilah, 39. 58 dibagi 39 sama dengan 1,5 kali atau 1,5 plus. Bagaimana? Harap bersabar, ujian belum berakhir. Biar nggak bosan ya. Nah, jadi kita simpulkan bahwa frekuensi rata-rata itu adalah pembagian antara JRPS dan reach. Jadi kalau kita ingin mengetahui frekuensi rata-rata dengan yang diketahui itu adalah JRPS dan reach dan jangkauan, itu bisa dicari. Tinggal kita membagi JRPS dibagi dengan reach. Oke, contoh berikutnya ada di soal ini ya, soal di atas. Ya. Jika direncanakan membeli 110 JRPS untuk menjangkau 63% audiens dengan frekuensi rata-rata 1,75. Nah, ini di sini artinya 63% dari khalayak sasaran akan melihat iklan yang kita jadwalkan rata-rata sebanyak 1,75 kali dalam masa periode kampanye yang dilaksanakan. Jadi bisa melihat 1 kali sampai hampir 2 kali gitu ya. Seperti itu maksudnya. Oke, gimana cooling down-nya? Nggak cooling down deh rasanya ya. Oke, siap-siap lagi ya.